Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Di luar, ledakan bergema. Itu bukan pertama kalinya ledakan sekeras itu terdengar. 2000 meter di langit, pertarungan yang intens masih terjadi. Seekor naga hitam besar menutupi setengah dari medan perang. Saat ia membuka sayapnya lebar-lebar, itu sepertinya memenuhi seluruh langit. Naga hitam itu sepanjang lebih dari 100 meter dan ditutupi sisik tebal. Matanya yang keemasan surah membuatnya terasa menakjubkan. Setiap kali bergerak, itu akan menyebabkan ruang terdistorsi. Ruang yang terdistorsi itu tidak menyebar, tetapi menetralkan gelombang kejut di sekitarnya. Di seberang naga hitam ini ada raksasa hijau tua. Tingginya hampir mencapai 100 meter. Otot-ototnya yang berkembang membuatnya tampak seolah-olah berasal dari zaman kuno. Pusaran air besar berwarna hijau gelap dengan banyak garis cahaya keemasan di sekelilingnya terus berputar. Tidak jauh dari raksasa ini, ada binatang buas besar yang memiliki kepala bertanduk yang menyerupai naga. Tanduk spiral yang menunjuk ke depannya dan tubuh yang menyerupai banteng berotot. Naga hitam itu dibentuk oleh Kaisar Naga Doulo Long Xiaoyao. Raksasa hijau kehitaman itu adalah Dubusi, dan banteng besar itu adalah banteng Toti yang Saleh yang dibentuk oleh Penatua Swan. Mereka bertiga telah bertarung di langit selama beberapa waktu. Memang bahkan Penatua Swan dan Dubusi tidak cocok untuk melawan Long Xiaoyao, namun mereka memiliki pengalaman ratusan tahun. Ketika mereka bekerja sama, mereka tidak dirugikan. Setelah berbenturan dengan Long Xiaoyao beberapa kali, mereka mulai mengungkapkan tatapan gila di matanya. Kultivasi Dubusi dan Penatua Swan hampir mencapai puncak level mereka. Mereka sudah peringkat 98 Feng Hao Doulo selama bertahun-tahun dan terus mencoba yang terbaik untuk mencapai puncak, namun tidak mudah untuk menjadi seorang limit Doulo. Meskipun Penatua Swan pernah memiliki bimbingan dari penatuamu, dia kehilangan seorang rekan sparring setelah penatuamu terluka parah. Itu bahkan lebih sulit bagi Dubusi karena dia sudah menjadi yang terkuat di sekte tubuh. Saat ini, Long Xiaoyao adalah salah satu dari beberapa limit Doulo yang tersisa di benua Doulo. Dia adalah peringkat 99 limit Doulo. Kemampuannya tidak kalah dengan penatuamu. Ketika Penatua Swan dan Dubusi bertarung dengan Long Xiaoyao, mereka merasa seperti sedang berjuang sepenuh hati. Ketika mereka menikmati perasaan seperti ini, mereka merasa bahkan mereka semakin dekat dan semakin dekat ke ambang level berikutnya. Long Xiaoyao bisa merasakan perubahan di dalamnya, namun bahkan jika dia tidak bisa membunuh mereka, kesenjangan antara limit Doulo dan Doulo Transcendent peringkat 98 sebenarnya sangatlah besar. Namun, Long Xiaoyao memiliki keraguan sendiri. Dia tidak mau bekerja keras untuk kultus roh suci. Berapa lama dia terkenal? Dia mungkin adalah master roh yang terkuat di dunia ini. Bagaimana dia bisa menerima kenyataan bahwa dia sedang memperjuangkan nyali untuk sekelompok master roh jahat? Dia melakukan ini hanya karena alasan khusus. Dia pernah berteman baik dengan Dewa Naga Doulo Mu'en. Meski mereka menjadi saingan cinta di kemudian hari, persahabatan mereka masih ada. Penatua Swan dapat dianggap sebagai setengah murid penatuamu dan juga pilar dari Akademi Shrek. Long Xiaoyao tidak mau menyakitinya, seperti dia sengaja membiarkan Yu Hao pergi sebelumnya. Meskipun dia tidak terlalu menyukai Dubusi, kata-kata Dubusi sebelumnya masih menggerakkannya. Long Xiaoyao masih cukup sentimental. Akibatnya dia tidak memberikan segalanya dalam pertarungan ini. Dia bahkan menjadi lebih konservatif ketika dia merasakan bahwa mereka berdua menggunakannya sebagai batu ujian. Itulah mengapa pertarungan antara mereka bertiga
bukan untuk hidup dan mati meskipun sangat intens. Mereka menahan satu sama lain dengan kekuatan bertarung mereka, namun mereka tidak bisa mengendalikan apa yang terjadi di bawah. Saat ini, pertarungan darat telah mencapai babak yang sangat intens. Feng Hao Doulo dari kedua belah pihak telah menjadi penonton, menyaksikan mereka bertiga bertarung dari jauh. Namun, istana Kekaisaran Ryu masih diserbu. Serangan yang datang dari Shrek, Kekaisaran Starlo, dan Kekaisaran Tianhun telah dimulai. Sebuah tim penyerang yang dibentuk oleh para Mas Roh yang setidaknya memiliki 7 sage jiwa telah menyerbu masuk ke istana Kekaisaran Ryu 15 menit yang lalu. Ketika mereka menyerbu masuk ke istana, mereka membunuh banyak Mas Roh, instru jiwa, dan penjaga yang membela Kekaisaran Ryu. Meskipun mereka setidaknya adalah sage jiwa, tidak ada dari mereka yang Feng Hao Doulo. Mereka masih harus mengikuti aturan tidak tertulis dari dunia para Master Roh. Kini seorang pria muda berkedip dengan cahaya yang mencolok. Dia sangat cepat dan penjaga biasa tidak bisa mendekatinya. Meskipun dia bertopeng, mereka yang telah melihat turnamen elit benua bisa mengenalinya. Dia adalah sosok muda yang paling menonjol dari sekte tubuh Long Aotian. Jiwa bela diri Long Aotian adalah kulit. Meskipun dia tidak bisa dibandingkan dengan Dubushi, yang jiwa bela dirinya adalah tubuhnya, dia masih salah satu yang terbaik di sekte tubuh. Saat dia melepaskan kekuatan bertarungnya, dia tampak tak terkalahkan. Ada bulan yang cerah di atas kepalanya. Cahaya bulan itu ditargetkan ke arah meriam yang kuat. Bagaimanapun ini adalah istana kekaisaran, dan senjata yang sangat mematikan tidak dapat dipasang di sini. Disinilah letak keunggulan terbesar mereka. Alat jiwa Kekaisaran Ryu tidak bisa sepenuhnya dilepaskan, yang memberi mereka harapan. Mereka tidak perlu khawatir tentang alat jiwa, namun mereka masih menemui masalah ketika mereka menerobos istana. Meski Kekaisaran Ryu tidak bisa memasang senjata yang mematikan, mereka masih bisa memasang alat jiwa pelindung. Master Roh Kekaisaran Ryu juga membuat langkah. Meskipun mereka tanpa Feng Hao Doulo, mereka masih memiliki Mas Roh jahat dari kultus roh suci untuk memimpin. Ada cukup banyak Mas Roh jahat, dan kemampuan mereka juga istimewa. Sangat sulit untuk membandingkan mereka dan para Master Roh yang telah menerobos istana. Bantu aku, perkuat! Suara teriakan seorang wanita bergema di belakang Long Aotian. Long Aotian dengan cepat mundur dan berjongkok. Setelah itu, sesosok berdiri di pundaknya, dan garis-garis cahaya ditembakkan dari belakangnya menerangi sosok itu. Detik berikutnya, sosok itu melesat ke langit seperti sambaran petir. Cahaya putih keperakan yang kuat bersinar terang, dan bulan di belakangnya berubah perak. Cahaya bulan yang cerah membuatnya tampak seperti bulan lain yang muncul selain di langit. Saat cahaya bulan melonjak, udara di sekitarnya mulai terdistorsi sebelum dihancurkan. Kekosongan gelap menarik udara di sekitar bulan perak ini. Sosok yang naik ke langit berdiri di depan bulan perak, membentuk gerakan aneh dengan tangannya. Di tubuhnya cincin jiwa merah darah terakhirnya perlahan naik. Bulan perak perlahan ternoda oleh cahaya merah darah dari cincin jiwanya dan berubah menjadi bulan darah. Seketika semua orang merasakan badai berdarah datang dari langit. Bahkan orang-orang dari sisi yang sama heran ketika mereka melihat pemandangan ini. Garis-garis cahaya penguatan terus mendarat di sosok ini. Yang paling menarik adalah pagoda cahaya kibau yang melayang di udara. Pagoda ini memiliki 7 tingkat dan 5 di antaranya bersinar terang. 5 garis cahaya menyilaukan yang datang dari 5 tingkat ini memiliki efek yang menguatkan. Pupil Sutiandra menyusut ketika dia melihat bulan darah ini. Dolo jiwa 8 cincin. Ketika bulan darah muncul, Jushi segera bergegas ke depannya dan melindunginya. Dia memiliki ekspresi serius di wajahnya. Penindasan yang datang dari langit akan merobek tubuhnya. Meskipun penghalang pelindung dengan kekuatan pertahanan alat jiwa kelas 9 naik di sekelilingnya, Jushi masih merasa sangat gelisah untuk beberapa alasan yang tidak diketahui. Pada titik ini, teriakan Phoenix nyaring bergema. Di sisi lain langit, bola cahaya merah gelap tiba-tiba naik dari halaman di samping ruang belajar Sutianran.
Cahaya merah gelap ini langsung diubah menjadi Phoenix hitam pekat yang ditutupi oleh api merah gelap. Phoenix ini menerjang ke arah sosok itu seperti sambaran petir. Korosi bulan darah dirilis, cahaya berdarah menyebar, dan cuaca berubah. Bahkan Feng Hao Doulo yang menonton ini dari langit bisa merasakan perubahan yang terjadi di bawah. Ketika seberkas cahaya berdarah ini keluar, udara bahkan menguap sepenuhnya. Phoenix kegelapan yang naik tampaknya menemukan sesuatu yang salah. Ia mengepakkan sayapnya dan dengan cepat naik ke langit. Untungnya cahaya berdarah itu tidak ditargetkan ke arah Phoenix dan hanya menyapu melewati tubuhnya. Itu menabrak penghalang kelas 9 yang melindungi Su Tianran. Tiba-tiba, penghalang emas dinodai dengan merah darah. Warna tebal merah darah dengan cepat menyebar dan Juicy merasa seolah-olah lautan darah telah menelan mereka sepenuhnya. Darahnya sendiri seperti melonjak dan dia dengan cepat melepaskan penghalang tak terkalahkannya. Kembalilah, Juicy. Kekuatan hisap yang tak tertahankan datang dari belakang. Juicy merasa tubuhnya menjadi lebih ringan dan dia langsung tersedot ke pelukan seseorang. Setelah itu, semua yang ada di sekitarnya berubah. Semuanya berubah menjadi emas merah. Apakah ini kekuatan keterampilan jiwa 100.000 tahun? Juicy merasa seolah-olah pikirannya telah kosong. Secara teoritis, penghalang jiwa pelindung kelas 9 dapat memblokir serangan Feng Hao Doulo, namun teori ini tidak berlaku di depan seorang mas roh yang sangat kuat. Sosok itu hanya memiliki kultivasi 8 cincin, namun serangannya berhasil mengatasi penghalang pelindung kelas 9. Apakah aku akan mati? Juicy berpikir dalam linglung terhadap kekuatan yang tak tertahankan. Dia merasa sangat tak berdaya. Namun dia segera menyadari bahwa dia belum mati. Itu karena ada lengan di pinggangnya. Dia tanpa sadar menoleh untuk melihat. Apa yang dia lihat adalah wajah seseorang yang dingin namun percaya diri. Yang mulia, Anda bisa berdiri. Su Tianran adalah orang yang berdiri di belakang Juicy dan memegang pinggangnya. Namun Juicy ngeri mengetahui bahwa ruang belajar kekaisaran telah menghilang. Seluruh bangunan telah sepenuhnya menghilang. Di tanah hanya puing-puing berwarna merah yang perlahan mencair. Su Tianran tampak agak suram. Dia sudah siap untuk invasi hari ini dan yakin baginya mas roh terkuat yang mungkin bisa dikirim musuh-musuhnya hanyalah Doulo jiwa 8 cincin. Mereka tidak mungkin menjangkaunya, namun korosi bulan darah tiba-tiba membuatnya merasa mas roh benar-benar menakutkan. Ada alat jiwa berbentuk mangkuk di atas Su Tianran sekarang. Alat jiwa merilis lapisan cahaya keemasan yang melanda Su Tianran dan Juicy. Korosi bulan darah telah dihalangi oleh lapisan cahaya keemasan ini. Itu adalah alat jiwa pertahanan kelas 9 peringkat teratas. Sebagai putra mahkota kekaisaran Ryu yang pernah menjadi target pembunuhan, Su Tianran sangat teliti tentang keselamatannya sendiri. Di langit, cahaya-cahaya berdarah ditarik. Zhang Lixuan merasa sedikit menyesal sekarang. Meskipun serangan mendadak ini tidak harus berhasil, secara alami akan lebih baik jika itu berhasil. Ada satu titik kekaisaran Starlo dan kekaisaran Tianhun benar tentang membunuh Su Tianran akan menyebabkan masalah internal di kekaisaran Ryu. Ini juga yang Shrek harapkan. Namun alat jiwa Su Tianran terlalu kuat. Bahkan ketika dia menggunakan korosi bulan darahnya dan diperkuat oleh rekan satu timnya, dia tidak berhasil membunuhnya. Dia hanya punya satu kesempatan ini dan itu telah hilang. Mas Roh dan instru jiwa kekaisaran Ryu sudah menembakkan sinar jiwa ke arahnya sekarang. Phoenix gelap di langit menjerit saat menerjang ke arahnya. Zhang Lixuan melayang kembali dan menyatu dengan bulan perak di belakangnya, membentuk cahaya keperakan buram yang menutupi tubuhnya. Dia tidak segera menangani Phoenix kegelapan yang terbang ke arahnya. Bulan peraknya tenggelam dan mendarat di tanah lagi. Jika dia tetap di langit, dia akan terlalu jelas. Bahkan dengan kemampuan Zhang Lixuan, dia tidak akan mampu menangani rentetan serangan yang pasti akan datang padanya. Namun, Phoenix kegelapan tidak menyerah mengejarnya.
Long Aotian berubah menjadi palu besar dan langsung menuju Phoenix kegelapan. Zhang Lisuan diberi waktu untuk mundur. Suara aneh terdengar dan tubuh Long Aotian terbakar dengan api merah gelap. Ia menjerit kesakitan. Dia benar-benar kalah dalam konfrontasi langsung. Itu memang kamu, Xiao Tao. Bangun! Xiao Tao, bangunlah! Teriak Zhang Lisuan saat dia melayang ke depan. Dia mengambil posisi penyerang inti Long Aotian. Saat ini, tubuhnya dikelilingi oleh cahaya bulan dari bulan perak. Dia benar-benar menyatu dengan bulan perak untuk membentuk wujud roh pelindung bulan peraknya. Ini adalah wujud roh pelindung yang kuat yang mahir dalam serangan jarak dekat dan jarak jauh. Saat dia mengangkat lengan kanannya, seberkas sinar bulan menghalangi memblokir Phoenix kegelapan. Zhang Lisuan merasakan hembusan udara hangat datang ke arahnya. Cahaya bulan yang dia tembakkan terdistorsi oleh udara yang hangat ini. Ketika mencapai lawannya itu telah sangat melemah. Ini api pamungkas. Tidak, ini api pamungkas yang tidak murni. Zhang Lisuan segera membuat keputusan dan menjadi lebih serius. Phoenix kegelapan tidak mengeluarkan suara dan dengan cepat melintas sebelum bentrok dengan Zhang Lisuan. Saat ini, sinar bulan dan api memenuhi istana. Zhang Lisuan terlibat dalam pertempuran yang intens dengan Phoenix kegelapan. Pada titik ini, pertarungan di langit juga mengalami perubahan. Kawan, tunggu apa lagi, serang! Aku ingin melihat bagaimana sekelompok orang ini akan menghentikanku tanpa Long Xiaoyao. Dubusi mulai menjadi keras kepala dan segera memberi perintah. Penatua Suan tertegun, tapi dia secara alami tidak bisa membiarkan Dubusi tahu tentang perubahan di sisinya. Dia tidak punya pilihan selain memberikan sinyal untuk menyerang juga. Ayo bertarung dan lihat dulu, mungkin kita akan menang. Long Xiaoyao tampak tidak terganggu sama sekali. Ketika dia berguling di langit, sepetak besar udara hitam berubah menjadi meteor gelap yang tak terhitung jumlahnya yang melesat ke arah Penatua Suan dan Dubusi. Pada tingkat Long Xiaoyao, kemampuannya sangat kuat sehingga dia bisa mempengaruhi fenomena meteorologi. Penatua Suan dan Dubusi tidak punya pilihan selain berurusan dengannya. Ada konfrontasi yang intens antara kedua belah pihak. Sejak mereka muncul, akar misrek telah mendominasi. Sekte tubuh sangat kuat dan gaya mereka sangat mirip dengan Dubusi. Mereka menyerang dengan ganas pada saat mereka muncul. Tidak ada banyak makro jahat yang bisa membuat mereka berkonfrontasi langsung. Mereka terutama kuat dalam hal kebobrokan dan kemampuan khusus mereka. Pada titik ini, para makro jahat ditekan. Adapun Feng Hao Doulo dari Kekaisaran Ryu, mereka berada pada posisi yang kurang menguntungkan saat mereka menghadapi Feng Hao Doulo dari Shrek. Su Tianran telah mengamati situasi di langit, melihat bahwa pihaknya ditekan ke dalam situasi yang semakin tidak menguntungkan. Dia mulai menjadi pucat. Kepala aula, tolong persiapkan. Ya, kamarnya telah hancur dan hampir semua pengawalnya terbunuh. Namun ini masihlah istana kekaisaran di kota cahaya. Su Tianran tidak kekurangan bantuan. Di sisi lain, Zhang Lisuan dan yang lainnya tiba-tiba mendengar suara aneh. Suara-suara aneh ini tidak datang dari satu arah. Itu datang dari segala arah. Ini Zhang Lisuan berubah sedikit cemas. Dia melepaskan sinar bulannya dengan seluruh kekuatannya untuk memaksa Phoenix kegelapan kembali. Namun, gelombang api melonjak dari tubuh Phoenix kegelapan dan menyapu ke arahnya. Phoenix kegelapan tampak benar-benar tanpa rasa takut. Zhang Lisuan dan yang lainnya segera mengembangkan perasaan tidak menyenangkan. Itu karena mereka ngeri menyadari bahwa istana kekaisaran berubah. Kamar-kamar di sekelilingnya dan di sekitarnya yang ditutupi dengan pelindung mulai bergerak. Mereka mulai membuka dan meriam barel keluar dari kamar-kamar ini. Di bawah cahaya yang dipancarkan oleh penghalang pelindung, cahaya logam dingin yang dipancarkan oleh meriam ini dipenuhi dengan aura destruktif. Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau, karena aku kan selalu menemanimu.